semuanya, selamat datang di acara Ngobrol Bareng Ibu ya. Jadi Ngobrol Bareng Ibu ini adalah salah satu acara komunitas kami di Nuju Bulan. Jadi Nuju Bulan tuh kita sudah banyak menjalankan program komunitas dari dulu. Jadi dulu tuh kita ada festival lahir, ada inspirasi ibu, ada kelas ibu. Terus kemudian ada Nuju Bulan berbagi, ada Nuju Bulan shop. Nah, ini kita mau nambah lagi nih namanya acara Ngobrol Bareng Ibu sama Meet the Founders. Nah, perbedaannya adalah acara Ngobrol Bareng Ibu sama Meet the Founders ini kita record nih untuk acara YouTube dan acara podcast, dan nanti juga bisa nonton di IG TV itu ya. Nah, Ngobrol Bareng Ibu ini tentang bincang dengan ibu yang ngebahas keseharian ibu. Kita ngebahasnya temanya bisa macam-macam. Hari ini kita temanya tentang postpartum seks ya. Jadi seks setelah melahirkan tuh bagaimana sih, biasanya apa saja sih kendala ibu ketika ingin berhubungan seks setelah melahirkan. Di sini kita juga mengundang narasumber dengan Ibu Saski dari 3 generasi, dan juga kita mengundang Ayah Indra. Jadi nikmatin ya show ini, dan kita akan rencana ini diadakan rutin setiap bulan. Jadi jangan lupa nonton di YouTube channel kami, subscribe, nyalakan notifikasi, like dan komen. Thank you semuanya, sampai ketemu. Hai keluarga Nuju Bulan. Hai keluarga Nuju Bulan. Ketemu aku Nurul, Aku Ayu di episode perdana dari tayangan Ngobrol Bareng Ibu. Ibu. Seperti yang tadi udah Mbak Tia jelasin, acara ini akan tayang di 3 platform digital sekaligus. Ada apa aja sih? Banyak ya, ada YouTube, Ada IG Live, ya, dan IGTV. IGTV, Apa? ya IGTV, dan Ada di podcast Spotify. Jadi buat yang nggak bisa nonton YouTube, buat yang nggak buka IG, masih bisa dengerin lewat Spotify. ya Gitu. YouTube. Dan di episode perdana kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang asik-asik tapi Apa tuh? bisa bikin baper Apa kalau sih? nggak dikomunikasiin dengan jelas, yaitu Apa yo? Ada yang tahu nggak? udah tahu lah, orang udah ada posternya. Jadi kita mau ngobrolin apa, Bu Nurul? Sex life after birth. Wah. Nah, aku udah punya 2 anak, jadi sudah 2 kali melalui masa postpartum. Kalau Bu Ayu, Kalau aku ibu dari 1 anak, jadi kita nih sama-sama ibu ya, sama-sama ibu, tapi kan pasti pengalaman kita beda-beda. Nah, kalau aku sih, ya nanti aku mau dengar kamu dulu deh, tapi ya Nurul, secara ibu yang udah 2 anak, aku mau dengerin dari ibu 2 anak, gimana pengalaman pertama? pengalaman kehidupan keintiman suami istri ya, pasca melahirkan. Jadi kalau gue nih yuk, waktu baru melahirkan itu gue sama sekali tidak memikirkan mengenai kehidupan seks gue dan suami gue gimana, gitu. Karena waktu gue habis lahiran, 6 hari waktu habis lahiran bokap gue tuh meninggal. Sebelumnya kan nyokap gue tuh udah meninggal tahun 2013, terus pas melahirkan 2015, 6 hari kemudian bokap gue meninggal. Dan bokap gue meninggal ini harinya tuh cuma selisih 1 hari sama nyokap gue, cuma di tahun yang berbeda. Jadi ya namanya ibu baru Sedih lahir kan, banget ya maksudnya kita sebagai anak, bapak meninggal Iya, tuh udah sedih. Apalagi udah nggak ada ibu juga, terus baru punya peran baby sebagai ibu ya. Guenya juga transisi sebagai ibu. Jadi kayak ngobrolin seks atau kehidupan seks sama suami gue tuh kayak itu tuh the Nggak last thing kepikiran ya, hal terakhir yang benar-benar gue pikirin. Karena kalau gue tuh kayaknya mungkin lebih fokus ke kesedihan diri gue sendiri, agak egois sih, cuma memang keadaan gue waktu itu kayak gitu. Harus Gue menyembuhkan diri. iya, karena gue kayak gue bingung nih, ada bayi, Iya. bingung mau diapain. Terus mau nanya ke ibu, ibunya juga udah Nggak nggak ada. ada. Mau nanya ke mertua gue di Bandung tinggal. Kakak gue yang juga udah pengalaman as a mom juga tinggalnya jauh dari rumah gue. Jadi support system tidak mendukung ya. Tidak mendukung, belum lagi dengan drama-drama pencarian ART yang iya, lebih benar, sulit benar. daripada mencari suami. Iya nggak sih? Kayak nyari jodoh ya, nyari Asli, ART ya. Walaupun pada akhirnya gue bisa mendapatkan ART yang cukup cocok lah buat gue selama sekian tahun gitu kan. Tapi kan nggak langsung dapet support system seperti itu, ada prosesnya gitu. Dan selain itu gue juga merasa suami gue itu lebih sibuk dengan pekerjaannya dia. Karena waktu kita baru melahirkan itu suami gue juga pindah kerja, jadi dia perusahaan baru juga di mana energinya dia pasti
lebih fokus Iya, ke situ ke ya. situ dulu karena kan dia benar-benar baru harus punya performance yang bagus, ya kan, namanya juga kantor baru, Iya, benar. we understand gitu kan. Jadi ya gue tuh puasa cukup lama sama laki gue, waktu baru anak baru waktu Anak ketika pertama. ya anak pertama baru melahirkan. Tapi suami komplain nggak sih? Komplain sih, Komplain ya? komplain. Kalau suami gue tuh sebetulnya tipe yang dia komunikasi, misalnya saat dia pingin, dia Tipenya kamu terbuka udah dia ya, ya? kamu sudah selesai masa nifas, yuk, ayo kita kembali lagi sebagai pasangan, gitu kan. Tapi nggak tahu ya, guanya tuh kayak belum siap secara belum mental. siap. Benar, gue tuh belum siap secara mental, terus kayak udah capek sendiri Iya, gitu loh, iya, badan tuh iya. kayak udah capek. Jadi kayak sejujurnya itu jadi kayak sering terjadi penolakan Oke, gitu. Dan dari situ gue merasa hubungan gue sama suami gue tuh jadi sering terjadi konflik. Namanya juga kita nggak ada keintiman gitu ya. Ya, Ditambah ada beban sebagai orang tua baru ya. betul, kayak ini bayi gimana Pekerjaan ya, baru, bingung gitu kan. Belum lagi ada rasa kehilangan jati diri. Iya. Karena kan sebelum gue melahirkan punya anak itu gue bertahun-tahun itu kerja kantoran. Kita selalu sibuk tiap hari, gue selalu sibuk dan cantik tiap pagi. Sekarang tiba-tiba punya anak, resign dasteran doang mah, di rumah nggak ada siapa-siapa, nggak punya temennya tuh rumahnya jauh-jauh, iya. belum kerja di sini di Nuju Bulan dulu, jadi nggak kayak tahu mau ngobrol ke siapa. iya gitu, benar, kayak benar. jadi kayak sibuk sendiri gitu sama keruwetan yang terjadi di kepala dan nggak tahu mau ngomong sama siapa. Itu sih kalau gue, jadi kayak suami gue, balik lagi ke pertanyaan lo, suami gue tuh sebetulnya ngomong ada kebutuhan seperti itu, cuma kayaknya gue kayak masih kayak gue belum siap deh, dan itu tuh sangat sering terjadi. Pada akhirnya gue merasa suami gue nih lama-lama udah ya udahlah ya, ya udahlah gitu ya, kayak menerima aja ya lah udahlah ya. gitu nih. Mungkin istri gue nggak tahu lagi kenapa, dan gue sendiri tuh nggak pernah ngomong ke suami gue kayak gue tuh masih sedih loh bokap gue baru meninggal, belum siap, belum segala siap. macem. Gue tuh kayak cuma enggak, ntar aku capek, lebih kayak gitu. Gue tuh nggak pernah sama sekali ngomong. Gue tuh masih gue lebih kayak ya udahlah, diemin aja, diemin. Ternyata ya kayak jadi ngumpetin konflik ya, iya, malahan bener, ya. kayak ngumpetin kotoran dalam karpet. Ngumpetin bangke ya. Iya, Tercium juga lama-lama. Iya, ngumpetin kotoran dalam karpet, dibuka banyak banget sampahnya, kayak gitu. Nah itu kalau gue sih, jadi seks itu puasa sangat lama deh dengan ya? suami gue, sampai akhirnya kita ngerasa kurang intimasi, kita jadi sering konflik, terus kita bilang nih rumah tangga nggak baik kayak begini gitu kan. Akhirnya kita sama-sama ke psikolog pernikahan, karena daripada kita curhat-curhat nggak jelas ya Mak ya, ngobrolin keadaan rumah tangga seperti apa, mendingan kita ke psikolog pernikahan, betul, ke psikolog pernikahan. Terus ya sudah, dari situ kita tahu, oh ternyata suami gue tuh insight-nya seperti ini, gue begini. Kita dimediasi secara tepat juga dengan orang yang profesional yang nggak kenal sama sekali dengan kita, jadi opininya objektif ya. Iya, lebih objektif. Kayak gitu sih kalau gue mah. Jadi kayak mungkin itu masa postpartum adalah masa gue sangat egois dengan diri gue, karena gue banyak sedih, gue bingung sendiri, ruwet sendiri gitu. Itu kalau yang lahiran baru anak pertama. Karena kamu anaknya sudah dua ya. Sudah dua gitu. Oke. Kalau sekarang sih anak kedua ya lebih baik Better banget ya. Sudah belajar dari pengalaman pertama ya. Dan mungkin guanya juga sudah lebih stabil dengan diri sendiri ya yuk. Kalau gue lihat kayak misalnya gue sudah menemukan kembali kesibukan gue lain, karena gue kan merasa sangat kehilangan jati diri gue sebagai ibu-ibu kantoran. Terus akhirnya gue bisa join di sini, cukup terfasilitasi lah. Ada kegiatan, pekerjaan, betul, ya. passion kerjaan juga masih bisa jalan. Terus juga banyak dapat insight dari Mbak Tia juga, ikut beberapa kelas edukasi di Nuju Bulan juga, ketemu teman-teman kayak lo dan emak-emak ibu-ibu Nuju Bulan lainnya yang kita sama-sama kerja setipe, punya pengalaman yang mirip-mirip. Jadi support sistemnya ngerasa udah lebih solid sekarang. Jadi ya sudah gitu, mau sharing apa udah tahu kemana, ya kan. Jadi abis lahiran anak kedua lebih happy sih, malah ya kehidupan seksnya malah sebelum nifas kelas baru udah pengen. Oh gitu ya. Waktu anak kedua. Oke. Kalau
Kalau lu gimana Mak waktu kelana? Kalau gue sih jujur waktu pas abis lahiran itu, nggak abis lahiran maksudnya setelah selesai masa nifas tuh sebenarnya gue tuh ada hasrat untuk kembali berhubungan intim sama suami karena gue tuh ada kangen-kangen yang kangen dimanja, kangen mesra-mesraan karena kan waktu sebelum punya anak kan kita bisa mesra-mesraan, bisa berhubungan kapanpun kayak gitu kan lebih gue sih sebenarnya ya itu kangen manja-manjaannya, kangen mesra-mesraannya, kangen kayak pacaran lagi, kangen perasaan-perasaan Masih ada itu, perasaan kangen gitu ya? perasaan itu termasuk ya keinginan untuk berhubungan intim karena kan hubungan intim kan cakupannya kan luas. Betul. Kan kita di situ kita mesraan Mesra-mesraan, juga, sayang-sayangan. sayang-sayangan gitu. Cuma kendala gue sih sebenarnya ini lebih ke ini gue sendiri sih, lebih ke pikiran gue sendiri sih. Gue sih waktu itu nggak pede banget sama kondisi perubahan badan. Ada body insecurity sendiri Benar ya. banget karena dari pas sebelum punya anak gitu kayaknya pede banget sama gue nih kayak gini. Pede Sakira banget. minggir gitu ya kalau Iya Ayu pede lewat. banget gitu terus ternyata punya anak gitu kan yang tau lah ya kalau ibu Iya. udah punya melahirkan tau lah ya gimana kondisi badannya gitu jadi kayak aduh kok gue nggak pede ya tapi gue sebenarnya pingin untuk melakukan hubungan itu karena gue pingin gue kangen rasanya dimanja-manja sayang. kangen Ya. sayang-sayangan kangen pacaran kangen punya quality time berdua karena kan pas begitu lahiran kan kita anak Sibuk sendiri, ya. mulu kayaknya pengen perasaan kayak gitu cuma jujur gue ini loh ya itu tadi nggak pede sama kondisi perubahan badan gue sebenarnya sih suami sih nggak pernah mempermasalahkan Komplain gitu ya. itu sih nggak pernah makanya ini kayaknya ini permasalahannya ini lebih Di ke mindset lo, di di mental pikiran lo ya. ya di pikiranku sendiri karena suamiku tidak pernah mempermasalahkan sama sekali tapi akunya yang tidak pede sehingga pada saat waktu mau memulai kembali hubungan intim pun kayak nggak suka deh kayaknya kalau lampunya terang gitu ntar kelihatan bentuk-bentuk lekuk-lekuk badan gue yang kayak gini sekarang gitu padahal suamiku Kalau tuh dulu pede-pede Oh, aja, pede. mau terang kayak di mana gitu pede ya. kalau dulu Oke. kayaknya nggak ada kendala kayak gitu ya itu semenjak abis lahiran nggak pede sama bentuk badan ditambah kedua mungkin lelah dan permasalahan soal menyusui. Oke, nah itu juga salah satu faktor yang sering muncul sering muncul faktor yang menyebabkan ibu-ibu tuh rentan kena depresi abis lahiran, faktor menyusui juga ya. Karena nyusuin itu kan ya kelihatannya mudah tapi tidak mudah, makanya ikut kelas di sini ya. Asik. Jadi waktu pas proses menyusuiku tuh nggak berjalan mulus gitu. Padahal sebenarnya aku udah baca-baca, udah belajar, cuma Udah edukasi diri sendiri juga udah sebelumnya edukasi ya. diri sendiri, cuma ya itu pada prakteknya kan beda. Di lapangannya gitu. beda ya, oke. Beda, sempat payudaraku membengkak, sempat lecet, sempat mastitis juga. Itu yang kemudian akhirnya jadi kendala juga untuk balik kembali aktif berhubungan suami istri kayak gitu sih kendalanya. Jadi kalau Ayu tadi faktor kendalamu itu Iya. ada Lebih di ke body kurang insecurity, pede, iya. kurang pede sama perubahan bentuk tubuh setelah melahirkan. Terus juga ada masalah Iya, soal menyusui yang mempengaruhi Iya. mental dan pikiran menjadi semakin ruwet. Iya benar, apalagi kan namanya anak masih bayi gitu yang kayak nempel mulu di payudara kan sehingga kita tuh juga mau ngapa-ngapain kayak susah deh. Padahal sebenarnya gue pingin pacaran nih gitu, cuma ada si kecil gitu yang sebenarnya bukan salahnya dia juga sih aku juga nggak menyalahkan gitu. Cuma ada momen-momen di mana yang aku kangen deh pengen pacaran sama suamiku, pingin quality time sama suamiku. Oke. Tapi ya itu kendalanya gitu, kendala karena lebih ke pikiran aku yang aku nggak pede, yang masalah menyusui aku tidak berjalan lancar, sehingga akhirnya jadi kendala juga tuh setelah nifas nggak langsung bisa aktif berhubungan suami istri, juga lumayan ada jeda waktu kayak gitu sih. Jadi sebenarnya masalahnya tuh bisa beda-beda ya. Iya. Kalau aku kan emang untuk menyusui Lancar journey-nya ya? smooth aja, nggak pernah ada masalah kayak gimana, kesulitan enggak. Terus kayak body insecurity, walaupun berat badan naik nambah, tapi kalau Tetep aku pede tuh ya? aku
nggak terlalu ganggu gitu menurut, karena mungkin gue juga orang Ada- pedean kali ya. ada, dan mungkin karena ada masalah yang lebih berat dibandingkan Ya, itu dibanding kan. masalah kenaikan berat Iya, badan kali ya. iya. Kalau aku kan lebih faktornya melo-melo. Nah, kalau dengar teman-teman lain nih, yuk kalau kita baru lahiran itu tadi faktor permasalahan menyusui Iya. juga bisa jadi keruwetan tersendiri yang mempengaruhi mental si Ibu. ibu. Atau juga bisa jadi kalau temenku pernah cerita dia kayak ada permasalahan sama masih tinggal sama mertua. Jadi ibu Oke. mertuanya tuh ya mungkin cukup mengambil peran banyak dalam perawatan si Baby, newborn ya. baby-nya. Jadi dia bapernya lebih ke masalah Oke. itu, juga akhirnya mempengaruhi komunikasinya dia sama, Sama si suami yang iya. ujung-ujungnya menjadi kurang intim ya hubungan suami istri ini gitu. Padahal sebenarnya hubungan suami istri, hubungan intim Seks, suami istri itu termasuk penting loh di Iya. keharmonisan rumah tangga Betul, ya. jadi harmonis rumah tangga bukan cuma faktor finansial ya, Iya, bukan cuma benar, faktor benar. keuangan Iya, aja iya, gitu, benar. tapi juga seks juga Iya, tuh sangat iya. memegang Peranan peranan penting. penting, Karena iya kalau nggak benar. kalau juga seks nggak jalan, ujung-ujungnya suuzon, sering berantem, ya kan? Dan kita sebagai manusia ya itu kebutuhan biologis kita ya Betul. untuk dapat tersalurkan kan kayak gitu. Makanya kalau itunya aja nggak berjalan mulus, bisa jadi ada konflik-konflik lain di Iya, rumah kayak tangganya. aku udah karena komunikasinya nggak lancar, aku nggak mau ngomong Iya. kesedihan aku sama Iya. suami, kelonelian aku sama suami, nggak mau sharing karena aku ngerasa suamiku terlalu sibuk. Jadinya aku juga jadi banyak konflik gitu ya ke suami, sampai harus ya udahlah nih Iya. nggak bener nih, kita harus ke psikolog pernikahan kayak gitu kan. Ya begitulah ya ternyata menjalani rumah tangga. By the way kan ada laki lo nih datang nemenin syuting lo lakunya. Ih cuco, panggil aja kali Mak ya. Hah, Boleh nggak serius? sih diajak ngobrol on Nggak screen? apa-apa sih. Hmm? Tapi mau nggak? Tanya. Coba deh lo Iya. tanya deh. Mas Indra. Sini. Indra, sini. Ya. Mau tanya-tanya. Sini dong. Cie, Oke. sayang, Cie, langsung mesra. Hai. Halo. Situ dong, sapa dulu dong Ibu. Halo para ibu. Keluarga nuju Keluarga bulan. nuju bulan. Nah ini Oke. Pak Indra, Hmm. dia suaminya Bu Ayu dan juga seorang fitness trainer. Boleh kalau mau bodinya balik lagi bisa ke Pak Iya. Indra ya. Nah Pak Indra ngomong soal body. Dulu kan si Ayu Jadi ini, si Ayu ini cerita tadinya dulu waktu dia baru habis lahiran ada masalah agak nggak pede lah sama ukuran bodinya yang dari gadis menjadi lebih semok ya kan, semoknya merata gitu. Nah lo sendiri sebenarnya nyadar nggak sih, karena kalau tadi kita dengerin ceritanya si Ayu, karena ada perubahan di bodinya ini, dia jadi agak enggan melakukan hubungan seks ke suaminya pastinya ya gitu. Nah lo sendiri sebenarnya nyadar nggak ada indikasi Ayu ini agak nggak pede deh baru lahiran dengan bodinya, dan dia jadi mungkin agak enggan mau berhubungan seks, atau mungkin maunya cuma gelap-gelap aja ya tadi dia cerita Iya, gitu. iya, iya. Ya, Jujur, jujur jawabnya, Ya. jujur. Pada saat itu sih ya, aku sih waktu itu sadar sebenarnya dia ada nyadar? keraguan ke arah situ karena itu gitu loh. Oke. Tapi keraguan itu ya akhirnya kependam juga karena sebenarnya ada hal lain yang kita lebih pikirkan gitu, kayak itu si Kelana ini waktu Si itu, baby Kelana babynya. itu. Karena waktu itu kan kita juga new parents, ini anak pertama, kita banyak banget belajar tentang anak, melahirkan lah, setelah melahirkannya harus gimana, jadi ya itu mungkin agak kependam ya jadinya. Maksudnya itu prioritasnya kayaknya bawah-bawah banget Oh jadi ya. sebenarnya sama ya, lo nyadar cuma nggak diomongin Iya. karena terlalu sibuk sama Iya. kehadiran si baby, Baby. Yes, benar. gitu ya. Jadinya ya Nggak udah diobrolin dikomunikasiin. kapan-kapan ya. Benar. Gitu. Sebenarnya sama juga ya, gue pikir selama ini kayak cuma dari pihak perempuannya aja juga agak enggan melakukan hubungan seks setelah masa nifas itu, tapi ternyata kalau pengalamannya Indra sendiri juga ada mengarah ke sana ya, Yes, sama sebetulnya benar. ada enggan juga. Benar. Kalau Indra sendiri tadi kan ngobrol nih bahwa lo juga cukup fokus ke si kecil saat masa postpartum gitu ya, Ya. jadi nggak terlalu mikirin seks gitu.
Kalau Indra sendiri seberapa aktif sih sebetulnya mengambil peran sebagai ayah yang mengurus bayi? Apakah ikut begadang juga, atau kalau ikut menyusui nggak mungkin ya, ya kan? Karena itu tugasnya Ibu Ayu. Iya, Tapi benar. maksudnya lo juga yang kalau Ayu lagi kebangun tengah malam harus nyusuin baby Kelana, apa lo juga bangun buat mijitin atau buat IG story? Nggak mungkin ya. Ya maksudnya lo ada peran apa gitu Iya, saat fase-fase pada baru? saat itu sih ya mungkin hampir semuanya kecuali menyusui gitu, karena ya benar yang tadi Nurul bilang, pada saat baik Kelana bangun malam-malam pun Iya. memang aku waktu itu yang ngebawa dia Dari dari box. Dari baby crib-nya. boxnya oke. dia untuk ditaruh di sebelahnya Ayu waktu itu. Oke. Jadi itu emang ya aku inisiatif, ya itu tugas aku lah gitu. Supaya dia lebih enak tugasnya menyusui aja gitu, dia fokus ke menyusui aja. Ya udah kayak begitu. Terus kalau udah selesai juga aku yang gendongin lagi. Lu taruh setelah lagi diwark-warkin gitu ya. dulu tuh, apa sih namanya wark kalau di Indonesia? Burping. Apa sih? Ya, sendawain. Sendawain Nah, dulu, oke. baru emang udah nyenyak, tidurin lagi, tiba-tiba dia bangun lagi. Ya begitu aja seterusnya. Oke, jadi Gitu. ikut begadang juga ya. Heeh, Nah, kalau heeh. pagi-pagi aktivitas paginya setelah bangun tidur, apa lo mandiin atau Ayu atau gonta-ganti aja siapa Nah, yang bisa? kamu mandiin nggak? Mandiin Kelana ya, Bu, Bapak. Bukan Iya, mandiin ibunya. justru pertanyaan itu harusnya ke dia, kamu mandiin nggak? Jujur nih ya Ibu ya, jujur nih ya Nurul, aku tuh baru bisa mandiin Kelana, mandiin anakku ketika dia udah umur 3 bulan. Oke. Jadi dari umur 0 sampai mau 3 bulan adalah ayahnya yang mandiin. Kenapa? Apa lo? Aku nggak berani, aku Oh, takut, aku oke. nggak berani, aku nggak pede. Jadi menurut dia lebih baik dia aja karena dia pede. Takutnya karena kalau nggak pede kan entah licin atau apa, kayak gitu sih. Dan kalau Jadi, dari takut. aku waktu itu juga ada rasa ketidakpercayaan untuk Ngasih megang Kelana ke orang lain, termasuk ke dia. Jadi aku juga udah Enak gue jatuh ya, gue Heeh. aja mandiin ya sekarang. bahkan Aku ke bisa. ke ibunya Ayu waktu itu pun aku juga nggak percaya, udah aku aja gitu. Bela-belain kayak misalkan pulang tuh harus cepet-cepet sorenya gitu, Karena mau mandiin sore, luar biasa ya. gitu. Jadi ya menurut aku hubungannya, untungnya waktu itu profesi aku kan udah mulai ngajar fitness trainer kan, aku sebagai trainer punya aku baru ngerasa nih, wah ternyata fisik yang baik itu pun juga berpengaruh ya di sini, stamina. penting Kalau juga ikutan banget. begadang kan, dan Heeh. paginya juga mandiin. Dengan rasa kurang tidur tapi kita harus tetap bergerak, kita punya tanggung jawab ini itu, gendong dia. Makanya dari Indra sendiri juga ngerasa seks itu kayaknya gue pengen tapi gue capek mak gitu ya, ada itu juga ya. Malah mungkin hampir nggak terpikirkan justru gitu loh, mungkin secara nggak sadar ya Ntar capek. keringetan. Mana suami saya, coba suami saya pulang kantor buru. Kalaupun misalkan malam ada waktu, kayaknya lebih baik kita istirahat Iya. aja ya gitu. Oke, itu walaupun sudah fase nikah sudah selesai ya, tetap ada rasa kayak gitu. Iya, aku pun juga melihat kondisi dia kan. Jadi aku justru berharap kalau dia yakin, baru aku yakin gitu. Tapi kalau aku ngelihatnya dianya juga ada ketidakyakinan, aku juga nggak mau. Oke. Kalau boleh tahu nih, agak kepo. Kalian puasa seksnya itu berapa lama waktu baru lahiran? Berapa? Berapa? 2 bulan ya? 2 Karena bulan. umur 2 bulan. 2 bulan lebih kayaknya ya, 2 Lebih, bulan iya. ya, hampir sekitar 2 bulanan Malah ada sih. satu waktu itu kita pernah pengen mencoba, ini udah Udah cukup waktunya nih, ya, nih. perdana setelah punya anak. Ayolah me time kita nih gitu. Ah. Kita udah pemanasan, udah ngelakuin pemanasan, Oke. udah oke, siap, cuma akhirnya nggak jadi gitu loh. Karena pada waktu itu aku juga ngeliat dia kayaknya nggak yakin dan Oke. Nggak yakin karena apa, Mayu? Iya, mungkin lebih aku tuh nggak yakin sama si alat reproduksi kita ini tuh Nah, udah yang bisa lahiran, nah, janin gitu ya. Oke. udah bisa difungsikan sebagaimana fungsi sebelumnya nggak sih Karena gitu. dia harus berubah fungsi Iya, banget kan, ngeluarin baby benar gitu. udah siap belum sih kayak gitu. Jadi masih agak ragunya di situ sih, selain ya masalah nggak percaya diri itu sih, Oke. kayak gitu. walaupun dokter objin kamu waktu itu bilangnya sih sebenarnya Iya, Udah boleh, sebenarnya udah aman boleh, ya. udah Oke. aman. Tapi akhirnya kita nggak jadi ya, kita cancel ya, kita reschedule ya ke hari lainnya. keras Gitu. schedule untuk waktu yang belum ditentukan Iya. juga gitu. Kayak gitu sih. Tapi kamu waktu itu nyadar ya, aku nggak pede ya. Iya,
Terus kenapa kamu nggak komunikasiin? Ya udah nggak usah gitu Pak. Ya sinyal-sinyal enggak siap deh, ya udah deh gitu lah. Oke, tapi kendala nggak sih sebenarnya? Kendala. Maksudnya dengan nggak pedenya aku membuat hubungan intim kita jadi nggak bisa dilaksanakan gitu. Maksudnya untuk sisi psikologis si suami tuh ini nggak sih jadi kendala nggak sih? Jadi kayak ngerasa kok dia nggak mau ya, kok dia nggak pede ya, kayak gitu nggak sih? Kalau aku sih waktu itu sebenarnya nggak ada masalah ya, cuma mungkin suami-suami lain bisa jadi sih, karena kan memang seks itu kan memang kebutuhan kita juga manusia, gitu. Tapi waktu itu sih aku ya itu dia balik lagi karena mungkin prioritasnya turun di paling bawah, ya akhirnya jadi nanti aja deh. Gitu, aku lebih mikirin kelana, mikirin kondisi dia karena waktu itu dia sempat kena menggigil mastitis. Jadi aku lebih takutnya dia kenapa-napa gitu. Belum dia juga ada luka di organ intimnya. Tapi kalau sekarang setelah Kelana kan udah 3 tahunan ya Iya, umurnya. udah 3 tahun. Kehidupan seksnya sudah pulih atau getting harder atau gimana ya? Ibu kepo sekali ya. Maksudnya apa pelajaran yang bisa dipetik kalaupun misalnya akhirnya hubungannya bisa membaik, itu apakah tips-tipsnya apa gitu? Membaik nggak sih? Kita sih kalau dibilang membaik ya pasti membaik karena aku udah lebih paham daripada sebelumnya kalau dia tuh harus diapain sih. Seiring usia pernikahan bertambah juga semakin kenal dan hubungan intimasinya juga udah lebih bagus ya dibanding dulu-dulu. Gitu. Cuma itu dia schedule-nya bisa berantakan. Walaupun kita udah schedulein dari siang nih, malam ya kode-kodean gitu, tapi ternyata tetap harus reschedule juga. Karena bayinya belum tidur. Iya benar. Permasalahan semua Rumah tangga ya. Betul. Gitu. Nggak mungkin kasih obat tidur ya. Iya. Jangan ya Bu Ibu. Gitu. Dulu sebelumnya sih schedule bisa on schedule terus. Iya benar. Bahkan sering tidak di schedule terjadi ya. Aduh, ini kayaknya udah makin ini ya. Udah makin privacy deh obrolannya. Tapi pengen tahu kalau laki-laki tuh harapannya sebenarnya ya, maksudnya kamu mewakili dari nggak mewakili, sebenarnya kamu salah satu sebagai laki-laki ya. Harapannya apa sih dengan istri setelah melahirkan? Harapannya tuh gimana sih kehidupan seksnya tuh pengennya kayak apa gitu? Apakah pengen lebih sering atau gimana? Pengen explore? Sebenarnya gimana sih yang si cowok harapin gitu? Apakah fantasi-fantasi sebelum pengen disalurkan? Apakah semakin gitulah Pak? Atau teredam? Iya. Jadi sebenarnya sih itu dia balik lagi ke komunikasi memang benar. Jadi kalau misalkan suami pengen ya komunikasi, si istri juga pengen komunikasi. Cuma kan kalau aku berdua sama Ayu sih memang udah tahu nih, dia udah tahu waktunya aku itu yang tepat itu biasanya di mana. Aku juga tahu dia waktunya yang buat dia waktu itu tepat, dan itu kadang suka nggak ketemu gitu loh. Jadi kadang ya aku nauin walaupun ini bukan waktunya aku, cuma dia mau ya kita bisa lakuin gitu. Jadi itu baik lagi komunikasi sih benar. Komunikasi ya, harus dikomunikasiin ya. Yang paling penting sih itu. Jadi mungkin kayak fantasi-fantasi itu kayaknya nanti belakangan juga ini sendiri. Karena yang penting intimasi kali ya. Yang penting balik deket lagi aja as a couples ya sebagai pasangan ya. Untuk fantasinya mah ya udahlah ya. Iya. Meskipun ada nggak sih keinginan kalau laki-laki? Ada ya. Ada. Ada juga. Jadi sebenarnya sih suami pun punya fantasi, istri juga fantasi. Gimana cara komunikasiin itu ya, gitu. Biar kehidupan ininya, hubungan intimnya, gitu. Kalau gitu ya, makasih. Makasih juga masuk di scene ini. Tiba-tiba lo ya, cuma nganterin istri, tiba-tiba datang di sini. Oke. Terima kasih. Dah. Tadi kan kita udah dengerin tuh laki lo ngobrol mengenai pengalamannya dia dan apa sih yang dirasain sebenarnya waktu lo nya juga lagi galau
kelar lahiran dan Iya. enggan melakukan hubungan intim, ya kan? Bahwa ternyata tuh sebenarnya laki-laki Ngerasain juga ya apa ngerasain yang juga. kita rasain. betul, dia pun gitu. juga agak takut-takut Iya, buat khawatir, capek juga. Iya, gitu. takut buat melakukan hubungan intim. Bahkan setelah masa nifas itu sudah berlangsung hampir 2 bulan ya Iya, tadi laki lo kan. Nah, kalau Cuma kalau kalau itu kan tadi dari sosok suami ya, gue tuh kadang penasaran juga sih sebenarnya ya kalau dari pendapat orang yang emang expert nih, entah konsultan pernikahan atau kayak misalkan psikolog, ada hubungannya nggak sih, ada dampaknya nggak sih kayak soal yang kita bahas tadi, kayak kita akhirnya enggan melakukan hubungan seks gitu, ada dampaknya nggak sih secara psikologis? Lo ada teman nggak sih kalau buat ngobrol-ngobrol kayak gitu? Tanya Dan- siapa kek? ngebahas ini kali ya, perubahan mental suami istri saat melalui fase postpartum gitu ya. Gue ada sih temen sesama emak-emak sekolahan, dia psikolog, coba gue telepon ya. Namanya temen gue ini psikolog Saskia Prima, coba kita telepon ya Bu. Semoga dia mau ngangkat dan menjawab kegelisahan kita para ibu-ibu. Iya. Lo udah banyak pertanyaan ya buat ke Saskia? Nggak sabar nih gue mau nanya. Nah, udah diangkat, Mak. Halo. Halo. Hai, Halo, Mbak Mbak Saski. Ayu, Mbak Nurul. Hai. Apa kabar Bu Saski? Ya, gini-gini aja di rumah, lihat kanan kiri. Gimana kabarnya Ibu? Baik dong. Baik. Saski, gue nih lagi ngobrol sama Bu Ayu. Kita obrolannya hari ini lagi ngebahas seks setelah pernikahan, setelah melahirkan. Nah, kebetulan karena lo psikolog, kita mau nanya-nanya nih sebenarnya pendapat keilmuan psikologi itu seperti apa sih memandang ibu-ibu khususnya yang enggan melakukan hubungan seksual setelah melahirkan, bahkan setelah masa nifas ya. Karena kalau gue nih Bu Saski, setelah gue melahirkan anak pertama gue puasa sama suami gue tuh agak lama, ya kan. Nah kalau tadi juga ada cerita dari Mbak Ayu. Nah, kalau aku nih, Ci, aku mau cerita dikit nih Mbak Saski. Jadi sebenarnya waktu pas setelah masa nifas sih sebenarnya keinginan untuk kayak melakukan melakukan hubungan seks juga lah ya, cuma lebih ke kayak karena kangen, pengen mesra-mesraan sama suami, jadi pingin lebih ke arah situ gitu, jadi pingin melakukan hubungan intim. Cuma jujur aja aku tuh nggak pede banget sama badan aku gitu. Terus ditambah emang aku agak takut sih sebenarnya si luka aku itu udah aman atau enggak gitu. Jadi sempat agak kendala tuh, kita agak lumayan nggak langsung kehidupan seks kita nggak langsung kembali normal kayak gitu. Nah aku tuh pingin tanya, mau Nurul dulu apa aku dulu yang nanya? Nggak apa-apa lo aja dulu. Nggak apa-apa ya, kayaknya gue soalnya udah lebih Soalnya ngebet. kalau Saski kayaknya udah tahu cerita gue. bisa WhatsApp kan. Ember, ya. Nah aku tuh mau tanya ya Mbak Saski, sebenarnya nih ya, gimana sih cara pasangan tuh yang mengkomunikasikan kalau nih kita nih udah selesai nih masa nifas, kita udah harusnya kehidupan seks kita kembali normal nih, kita kembali berhubungan lagi, tapi gimana cara ngobrolinnya? Soalnya kan kalau budaya kita tuh ya kayaknya meskipun udah suami istri ngomongin seks tuh tabu, iya nggak sih? Iya nggak? Apalagi perempuan duluan yang ngomong. Misalkan aku duluan kayak, kayaknya gimana ya gitu. Kayaknya gitu loh. Gimana sih cara komunikasiinnya yang baik sama suami biar rumah tangga juga harmonis, kita juga ngurus anak juga bisa happy kayak gitu. Gimana sih, Mbak? Tuh Mbak ngomong ke lakinya? Nah, itu tuh kalau ya sih sebenarnya diskusi tentang seks ini juga mungkin bukan cuman ya selain masalah budaya juga biasanya kan sebenarnya kalau di persiapan pernikahan tuh bahkan dari sebelumnya kita ngomongin itu ya, tapi unfortunately emang nggak banyak kan orang datang kayak dari mulai pada itu preparation. Iya benar. Masalah baru nih, iya. gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin lagi hamil tuh yang dibahas bener-bener calon bayinya aja, sama baru kesehatan ibunya, kayak dokternya juga, ya maksudnya ahli-ahli kesehatan yang nggak ngomongin bahwa setelah nanti melahirkan tuh, apalagi topik seks tuh sebetulnya jadi situasi yang ini kayak suka bikin goyah-goyah enggak gitu. Iya benar.
Iya kan, begitu kayak ngomongnya tuh gimana, apalagi kalau di keluarga-keluarga yang sebenarnya bahkan nggak usah ngomongin seks deh, ngomongin sesuatu yang biasa aja diskusi itu tuh nggak ada, maksudnya nggak ada pembiasaan. Iya, Kita cuma iya. ngomong hal-hal yang kita perlu aja, dan seks sendiri itu juga, kalaupun kita biasa diskusi nih Mbak Ayu, Mbak Nurul, topik tersebut tuh juga suka mudah membuat konflik tuh jadi makin tajam gitu. Karena kan iya kayak kata Mbak Ayu tadi, ini bukan perkara cuman teknis berhubungannya, tapi ada perasaan kita kepingin punya intimasi lagi, Iya, kita pingin punya jadi connection kembali jadi lagi. pasangan gitu, Mbak. Benar gitu, udah gitu jadi kayak ada perasaan yang depannya sih kayak oke, ngomongin frekuensi hubungannya berkurang gitu, tapi lama-lama sebenarnya kayak dalam batin kita tuh merasa lonely, merasa Iya, ditolak, iya, dan lain iya. sebagainya. Itu kan, itu yang memperbesar ketika ada diskusi seks tuh emang harus agak hati-hati nih, karena bisa kebuka semua layer-layer dalam-dalam yang sebenarnya nggak harusnya diberantemin, tapi terkuak mungkin gitu karena Jadi faktor-faktor trigger lain ya. kan. Betul, kayak kita lagi capek juga, lagi diskusi tiba-tiba bayinya bangun dan lain sebagainya. Apalagi kalau katanya kan rekomendasinya bisa 6 minggu tapi lebih, tapi itu kan kayak theoretically mungkin jarang banget yang kayak 6 minggu deng gue bisa gitu kan. Nah itu kalau ditanya diskusi sih sebenarnya yang pertama tuh biasanya aku suka ngambil trik, kita lihat dulu situasinya, pokoknya adem dulu nih. Jadi jangan pas suaminya lagi kerjaannya lagi bikin stressful banget di saat itu gitu, atau kayak emang emosi kita juga lagi gondok karena mungkin kita ngantuk. Intinya ambil waktu di mana kita agak seger nih berdua, dan tempatnya kita siasati. Katanya penelitian sih Penting juga ya tempat ya. betul, paling enak ngobrol di sofa yang nyaman gitu. Jadi Sofa. guard, betul, jadi kita guardnya tuh apa namanya, kayak pertahanan diri kita, defense-nya tuh turun karena nyaman gitu kan. Iya. Eye level penting banget, kita ngomongnya menatap nih gitu, jangan yang satu berdiri sambil protes ini gimana, wah itu udah pasti berantem. Nah itu jadi kita mesti konteks dan situasinya dulu nih kita setting, moodnya kita setting, terus kalau aku sih biasanya aku jujur bilang bahwa, tapi bilangnya ini kan sebenarnya endgame-nya kan masalahnya mau dipecahkan bareng, tapi aku perlu ngomong sebetulnya apa sih masalahnya. Jadi misalnya aku ngomong kayak yang tadi Mbak Ayu bilang, yang gitu, aku tuh sebenarnya kangen deh kita berduaan lagi, terus kayak kangen deh terkonek sama kamu, nyaman, intimasi, lalala gitu, kebutuhan dulu kita omongin. Nah terus kayak, nah tapi baru kita masuklah ke beda-beda kecemasan masing-masing nih. Kalau Mbak Ayu mungkin kayak ada perubahan bentuk tubuh, mungkin aku juga kayak sebenarnya sih pingin secara psikologis, tapi aku tuh capek banget gitu. Nah terus atau kayak yang lain lagi, mungkin aku kalau misalnya kayak kondisi yang lain, mungkin aku lagi sedang di masa-masa masih butuh adjustment nih, apalagi kan dari kita melahirkan sampai kita punya anak tuh itu juga masih transisi kan, itu juga bikin kita repot gitu. Nah kita baru utarakan alasan tengahnya, baru ditutup lagi dengan, nah tapi tuh aku nggak kepingin kamu ngerasa jauh dari aku, atau kamu nggak ngerasa diperhatiin dan lain sebagainya. Boleh nggak kamu bantuin aku nih, gimana ya kita caranya biar maksudnya sama-sama tuh kita ngerasa nyaman nih setelah jadi orang tua ini, dan nggak malah jadi drifting apart gitu misalnya. Jadi lumayan enak. Kadang kalau mau ngomong gitu ya, kayak aku aja pribadi tuh deg-degan. Iya. Iya, jadi ya udah kalau gitu coba terus aku ngomong sejujurnya nih, kenapa aku ingin kembali berhubungan, tapi kendalaku apa, dan kira-kira menurut suamiku apa ya yang bisa beliau bantu gitu. Itu sih bisa ya buat opening nanti biar keolah sendiri nih. Ngalir sendiri ya, gimana ya. Betul, dibandingin dengan dari awal kita udah kayak, aku itu mau tapi apa udah belakangnya tuh udah kayak jadi berantem bahasa lain yang ya, jadi gimana dong yang Iya. Oke, gitu Nah, ya. Bu Saski, kalau tadi kan pertanyaannya lebih ke cara komunikasinya gimana, minta ke suaminya biar kita juga lebih enak ya, nggak minta Dedi aku mau dong, nggak langsung gitu kan ya Ma, ya kan? Mau Nah, apa gitu? sebenarnya gini, Saski mau duit atau mau bobo-bobo atau mau apa gitu ya? agak bingung. Iya, nah sebenarnya nah Saski sebenarnya kalau ilmu psikologi sendiri memandang fase, nggak tahu ya, ada nggak sih istilah kayak postpartum sex depression, kayaknya kalau biasanya kan postpartum depression ya. Kalau ini kan kayak penurunan kualitas hubungan seksual suami istri yang sangat berkurang ketika masa postpartum itu tersendiri gitu. Sebenarnya kalau dari psikolog itu
memandangnya seperti apa dan ya kalau trigger sih mungkin triggernya mungkin hormonal juga kali Saskia, atau mungkin juga kalau permasalahan aku kan pengalaman pribadiku karena aku tuh pas masa postpartum bapakku meninggal 6 hari habis lahiran, jadi kayak melonya tuh melo banyak, udah melo nggak tahu cara ngurus anak, bapak juga baru meninggal, ibu juga udah meninggal, jadi kayak kebingungan sendiri, gonta-ganti mbak, kayak support system tuh nggak ada. Kalau aku tuh triggernya sebenarnya itu gitu. Nah kalau dari pandangan psikolog sendiri gimana? Kalau termnya sih sebenarnya ya lebih ke kayak bukan nggak ada term sih, lebih yang kayak karena kan emang ada postpartum depression sendiri yang juga kan sama sebenarnya mempengaruhi sex life-nya seperti apa gitu. Biasanya emang postnatal sex nih juga ya banyak lah masalahnya gitu. Bener kata Mbak Nurul tadi, kayak hormonal udah pasti ya kita, dan perempuan ya ibu-ibu itu tuh memang kita tuh kayak bisa, kita tuh terberkahi dan kadang-kadang terbebani juga dengan kita tuh punya persistent blues gitu kan. Beda-beda ada di perubahan hormon, abis berubah hormon ini transisi peran, abis transisi peran oh ada juggling lagi, oh abis itu ada menyusui, ada ini, ada itu, jadi tuh lengkap gitu kita. Bisa banget kayak sedihnya tuh berkepanjangan, gak tahu kapan let go-nya gitu. Dan ketika itu kan ketika apa ya, kita punya perasaan-perasaan gak enak itu kan paling minimal, bukan minimal, tapi kita nggak excited sama hidup in general kan, termasuk berhubungan seksual. Apalagi ditambah itu dari sisi hormon gitu ya memang, dan lagi banyak yang dicemasin. Terus juga struktur otak kan pada saat kita hamil tuh rada berubah, jadi kita jadi lebih sangat memperhatikan bayi, memperhatikan orang lain, kayak sinyal sosial kita tuh nyala banget gitu. Makanya kita jadi selalu merhatiin atau mengkhawatirkan orang-orang di sekitar kita. Abis waktu kita ngekhawatirin, kita kadang lupa kita butuhnya apa gitu. Dan ini juga sih, capek ketika kita kurang tidur istirahat, itu pasti berpengaruh juga sama keinginan kita atau macam-macam drive kita, nggak cuma seksual gitu. Jadi wajar banget memang itu tuh akan mengalami perubahan gitu. Yang enak kan sebenarnya kalau teman-teman keluarga Nuju Bulani dengerinnya pas lagi hamil, ini bisa dikomunikasikan dulu kan, nggak kayak misalnya kita mungkin yang tiba-tiba udah melahirkan, baru bingung. Ya kan itu wajar banget kejadian gitu. Kalau nafsu seksual yang menurun lah, kemudian juga dari masing-masing dari kita tuh secara hormonal tuh emang nggak siap. Dan ketika kita ngomongin seksual itu kan kesiapannya setelah setelah punya anak tuh ada dua kan, fisik dan mental. Kalau fisik itu kayak Bayu juga bilang, ini sebenarnya semua di badan gue udah siap belum ya untuk melakukan hubungan seksual ini sendiri. Bahkan nggak usah ngomongin hubungan seksual, waktu kita pertama kali lahiran normal aja, aku sih ya Mbak Ayu, Mbak Nurul, mau buang air aja tuh takut. Iya benar. Iya kan? Dan itu kan melibatkan area organ yang kurang lebih gitu aja. Jadi juga iya kan, kita takut ini sakit nggak ya, dan pikirannya tuh banyak gitu. Udah gitu ditambah itu baru kesiapan fisik. Ketika misalnya, jadi ada beberapa penelitian yang bahkan dari ibu-ibu itu diwawancara, mereka itu bilang pertama gitu. Jadi biasanya nunggu dulu dari health providernya, dari dokternya bilang ini kamu udah ready kok gitu. Baru dia kayak dapat lampu, merasa lebih nyaman bahwa secara organ dan yang lain udah oke. Tapi itu baru dari sisi fisik, dari sisi mental itu yang macam-macam lagi. Karena kayak pemaknaan hidup tiap orang tuh kan berbeda. Ada Mbak Nurul yang punya masalah berbeda sama Mbak Ayu dan aku juga pada saat melewati fase postpartumnya. Ada yang sambil baby blues, ada yang sambil postpartum depression, berarti yang lebih panjang lagi. Kalau baby blues kan cuma sebentar sebenarnya. Itu yang, dan alasannya kan macam-macam gitu, yang mempengaruhi banget desire atau keinginan kita untuk berhubungan intim lagi dengan suami gitu. Sementara di sisi lain, suami tuh sebetulnya kadang ada beberapa mungkinnya ibu-ibu, mungkin karena budaya kita mikirnya semudah suaminya butuh kayak melepaskan hasrat gitu. Padahal mungkin sebetulnya kita bisa lihat bahwa ini kebutuhannya tuh kebutuhan koneksi tadi. Kebutuhan untuk nyaman lagi. Jadi kayak ketika kita paham bahwa hubungannya tuh it's about connection, ini ini kayak bonding lagi balik sama suami, intimasi lagi, kita jadi nggak terlalu khawatir sama yang teknis-teknis sebetulnya gitu kan. Kita jadi bisa berkomunikasi atau berdiskusi di tips kita yang sebelum ini gitu. Karena kita bisa ngasih tahu kan bahwa rasanya kita pingin nih, tapi memang ada beberapa hal yang secara mental tuh aku nggak siap. Dan itu tuh nggak ada, aku belum nemu ya penelitian yang mereka tuh, bahkan katanya 87% ya perempuan setelah melahirkan setelah 3 bulan aja tuh
mereka masih belum pingin tuh lumayan banyak loh itu Jadi wajar ya, Mbak. Nggak sendiri Banyak ya. yang nggak sendiri ya. banyak loh itu, iya itu di luar negeri bahkan gitu kan, jadi itu sama aja gitu. Jadi sebenarnya itu tadi sih, itu wajar dan perlu dikenali, sehingga kan ketika masalah seksual itu kan sebenarnya kita membentuk intimasi kan, jadi di dua arah gitu. Suaminya mesti paham perubahan yang dialami istrinya juga, istrinya juga paham perubahan yang sudah dialami suami. Dia kasihan juga gitu sebetulnya. Kayak apalagi kalau suami itu tuh nggak kayak kita yang dari awal struktur otaknya tuh berubah pada saat kehamilan berlangsung. Mereka bisa berubah apabila strukturnya tuh lebih berubah, lebih ngerti, lebih empati sama orang kalau dengan sengaja mereka terlibat dalam pengasuhan, karena lebih sensitif kan. Nah, jadi kebentuklah tuh syaraf otaknya. Bayangin nggak, mereka juga kayak menerka-nerka, ini sebenarnya istriku mau apa ya? Iya, benar. Aku ingat banget kayak 2 bulan pertama tuh pasti muka-muka kita tuh banyak grumsungnya. Iya. Dan jadi kayak juga ya ini tuh perubahannya segala itu tadi. Sebenarnya kalau dari psikologi Mbak Nur dan Mbak Ayu ini kompleks banget karena melibatkan dua belah pihak, terus masing-masing pihak tuh punya beban emosional tersendiri yang kadang kita nggak bisa tebak langsung gitu itu kenapa gitu sih. Oke. Aduh, jelas. Jadi sebenarnya semuanya, wajar ya. Wajar yang kita rasain. Bu Saski, one more question aja nih ya. Berarti langkah preventifnya, kalau tadi kan saat udah terjadi kita harus ngapain? Nah, kalau langkah preventif buat pasangan muda yang mungkin belum melalui yang masih hamil, belum pernah postpartum depression or apalah itu ya namanya sebelum terjadi ya. Berarti si pasangan muda ini harusnya juga sudah membekali diri mereka ya, Sas, tentang si penyakit mental pasca melahirkan. Gimana, Sas? Oke. Iya, memang sebenarnya yang paling penting tuh memang selalu ya edukasi dan persiapan gitu. Sebenarnya emang maksudnya paling enggak itu di level kita mengerti atau memahami atau pengetahuan tuh kita udah dapat. Jadi walaupun kita kaget, kan itu beda ya ketika kita mengalami langsung dengan kita punya teori di kepala kita gitu. Pas mengalami tetap tapi kagetnya tuh nggak akan sekaget itu ketika kita udah dikasih tahu ini emang bakal terjadi. Jadi gimana caranya kita menavigasi nih situasi ini gitu, karena beneran nih ternyata di kehidupan aku dan suami ini beneran terjadi. Jadi memang penting mengetahui kayak si ciri-ciri fisiknya, perubahannya gitu. Karena dulu aku juga nggak usah masalah seks ya, masalah ASI dan lain sebagainya udah 7 bulan melulu kan tuh gue. Itu kejadian juga tetap air mata keluar. Iya, tetap ya. Tapi paling enggak itu udah punya gitu, udah tahu, dan udah tahu harus nanya ke siapa gitu kan. Kalau misalnya ternyata ini hubungannya mengganggu banget nih Mbak gitu. Jadi kan kalau kita kebiasa ngobrol sama ahli atau kebiasa ngobrol sama orang yang emang ilmunya di situ gitu, kita jadi tahu kan kalau ada permasalahan kita bisa nanya tuh kayak gimana. Nah, preparation tuh penting banget. Kedua mungkin kalau prevention bisa langsung berhubungan seksual kembali itu mengada-ada sebetulnya, karena itu nanti kita jadi beban buat dua-duanya gitu. Jadi lebih baik kita tahu bahwa ya tadi itu yang kita obrolin, ini normal, ada fasenya dan belum tahu nih siapnya kapan gitu. Dan bisa jadi ada postpartum, ada kejadian-kejadian lain, atau mungkin ada perasaan-perasaan bentuk tubuh yang berubah dan lain sebagainya nih bisa berlangsung. Nah itu kan yang kita bisa tahu, bisa tangkap nih ada mungkin gejala ini. Jadi kita bisa tahu yang namanya proses parenting kenapa harus bareng, karena itu kan faktor utama sebenarnya adalah kecapean yang masih banyak. Iya. Gitu. Nah, berarti kan di situ kita bisa ngeh bahwa antar pasangan tuh perlu loh bantu gitu. Kenapa? Biar istrinya nggak capek sendiri, nggak dongkol sendiri, dan masih ngerasa kehidupan pernikahan tuh menyenangkan. Karena kalau kita googling tentang penelitian maksudnya setelah menjadi orang tua, itu kayak hampir semuanya bilang tuh nggak bahagia gitu. Karena itu marital satisfaction turun dan lain sebagainya. Tapi dalam penelitian jangka panjang, pengalaman menjadi orang tua tuh pengalaman yang paling meaningful dan membahagiakan bagi orang tua. Jadi sebenarnya ada manfaatnya, tapi jangka panjang gitu. Nah itu yang ntar ya Mak, investasi ya jangka panjang. Iya. Belum selesai ujiannya. Iya, jadi itu yang kayak pasangan-pasangan muda mungkin menurutku perlu tahu ya. Jadi bukannya kita takut jadi orang tua, tapi kita bisa prepare karena kita tuh disiapin jadi manusia yang lebih baik loh dari kita sebelumnya. Itu kan pasti ada perjalanan banyak kerikilnya. Iya, prosesnya kita tuh harus betul kan, kita harus mengamati, harus bisa lebih, ya semua hal-hal klise itulah Mbak, sabar, ikhlas, bener-bener buat growing up itu benar gitu. Nah itu di hal-hal itu yang
Kemudian tuh pasangan tuh harus tahu. Sama terakhir selain gejala fisik, tadi gejala psikologis dan emosional kita tahu. Jadi kita tahu kapan suaminya juga harus bantu dan bantunya dalam bentuk apa supaya kalau istrinya happy kan yang dicari lagi-lagi. Nah ini nih poin penting, bahwa ketika kita ngomongin hubungan seksual ini bukan sekedar kayak pemenuhan hasrat atau pemenuhan nafsu dan lain sebagainya. It's all about connection. Itu aja, connection and intimacy itu tuh adalah kebutuhan basic otak kita. Bayi, kita selalu dibilang bayi itu harus kita responsif, kita harus sayang, kita harus menumbuhkan love connection-nya karena itu kebutuhan otak. Otak tuh sebagai manusia tuh kita akan tertekan kalau kita merasa ada rejection atau kita merasa kita sendirian gitu. Dan salah satu faktor besar tuh ada di hubungan seksual itu kan, yang membuat ketika misalnya misalnya mungkin suaminya marah karena istrinya nggak mau berhubungan, itu marahnya tuh bukan sekedar, itu bukan masalah apa ya, kayak tidak tersalurkan Tuhan hasrat gitu. Tapi sebenarnya dia tuh kebanyakan merasa gue ditolak, dia udah ngomong gitu. Laki gue banget, Mak. Iya kan? Kayak atau kalau kita attempt nih ternyata terus yang perempuan attempt itu ternyata kayak suaminya kayak belum pingin apa kata lain, kita juga ngerasa ketolak kayak ambiar gitu. Perempuan tuh lebih banyak gitu. Jadi itu kan yang karena kita tahu sebenarnya problemnya adalah connection dan intimacy, itu berarti pentingnya kita sering-sering ngobrol sama pasangan dalam apapun, termasuk seksual, termasuk ketika biasanya kan kalau justru tuh kalau nggak salah ya, biasanya suami-suami itu punya ketakutan frekuensi menurun. Tapi kenapa ketakutan? Karena takut sexual desire pasangannya tuh udah nggak segitunya lagi. Sementara kalau istri-istri, kita tuh ibu-ibu, kita sibuk ada temennya dari pagi sampai malam. Kita lupa ada teman satu lagi gitu loh. Nah itu yang sebenarnya makanya perlu si diskusi tadi. Jadi langkah preventionnya sih menurut dan Mbak Ayu buat aku adalah belajar, kita paham ciri-cirinya semua apa. Sisanya kita cobain tadi, kalau udah dibantu misalnya, terus juga udah diberikan apa ya jalan keluar, misalnya supaya kamu nggak capek, supaya kamu ada waktu tidur, aku bantuin ini itu. Atau mungkin nanti kalau ada yang bisa punya kemampuan finansial, ada orang kerja di rumah bisa bantuin juga. Terus kayak kita ada date night yang kayak 10% aja deh ngomongin baby-nya, sisanya ngomongin yang lain. Itu susah banget, tapi itu harus dibiasain, soalnya kalau kita nggak nemu kan gitu, nggak nemu hitnya lagi. Dan ini sih untuk beberapa orang kayak nyaman nggak, maksudnya kayak apakah harus cari baby free space karena takut kan nanti lagi mencoba tiba-tiba Cut gitu ya, cut bayinya lewat. intip gitu kayak awkward gitu kan. Terus ada orang-orang yang kaget kan. Sama ketika kita ngomongin hubungan seksual, mungkin nggak harus dimulai dari langsung banget nih intercourse-nya gitu, karena intercourse itu juga another readiness lagi. Jadi bisa mulai dari yang nyaman. Makanya perlu diskusi. Atau kalau nggak tipe diskusi karena jadi aneh, kalau diskusinya itu ya udah coba kayak nempel-nempel dulu lah. Kode-kode Komunikasi dan kode-kode lah ya, intinya kenali ciri-cirinya lalu dikomunikasikan ya. Oke. Karena dari situ mungkin kalau udah ada first attempt, habis itu kayak bisa seru nih yang tambahin apa gitu kan. Oke. Siap Bu Saski, aku dan Cak Ayu akan ya tercerahkan dan menyongsong hari yang lebih bahagia bersama suami ya. Jadi aku udah ada bekal juga nih buat nanti kalau anak kedua. Oke. Asli. Oke. Bu Saski, thank you ya buat sharingnya. Sama-sama Mbak Ayu. Ya, sehat selalu. Bye-bye. Bye. Nah, jadi udah gimana, tahu Bayu? ya. Betul. Jadi tercerahkan nih, jujur aku jadi tercerahkan sih dengan ngobrol bareng Mbak Saski Iya. tadi. Jadi intinya untuk membangkitkan gairah hubungan suami istri Kembali jadi pasangan. pasca melahirkan, intinya cuma satu, komunikasi. Benar. Gue sarjana komunikasi tapi susah banget ya Saya pun. membangun komunikasi dengan suami. Sukanya meraba-meraba apa sih yang ada di pikiran suami, apa Kadang, sih mau iya, suami iya, gitu benar-benar. ya. Suami tuh ngerti gak sih maksud gue? Padahal kan itu mah ilmu Bisa kebatinan, diobrolin itu mah ya, ilmu benar, kebatinan bisa namanya diobrolin ya. Bisa diobrolin. Cuma kadang kita perempuan tuh suka berharap, kok dia nggak tahu sih, kan dia Iya. harusnya tahu gitu. Iya, Padahal suami bener. kita bukan pembaca pikiran ya. Ya, nah saat ingin mengkomunikasikan ke suami itu, kalau yang tadi Bu Saski kasih pesan, coba bangun suasana, atmosfer, atmosfer Iya. suasana saat kita mau ngomong ke suami itu yang enak udah ya. enak atau belum, duduk di sofa, jangan Beli lupa sofa. Jualan ya langsung. Terus Terus juga eye level. eye level penting ya.
untuk ngobrol ke suami. Jangan lupa kode-kode. Oh ya, komunikasi dan kode. sayang. Iya, betul. Gitu. Terus Apalagi terusnya, oh juga kalau memang merasa sudah ada permasalahan gitu, datanglah ke ahli. Sebelumnya kenali ciri-ciri, lalu datang ke ahlinya ya. Jangan curhat di sosmed ibu, jangan curhat di grup WhatsApp. Mendingan datang ke ahlinya biar dapat solusi juga betul. sih. Itu kalau udah kejadian. Nah, tapi untuk pasangan-pasangan yang belum ada di fase itu ya. Belum memasuki fase depresi hubungan suami istri karena sibuk dengan luka-luka pasca melahirkan, luka batin, luka fisik, ketidakpedean, seperti saya. Kalau pesannya Saski tadi sebagai seorang psikolog itu edukasi diri penting ya. Edukasi diri mengenai postpartum life itu kayak apa? Ya kan, Nuju Bulan punya kelasnya ya, postpartum soul care. Boleh join di kelas kita. Cek di IG-nya Nuju Bulan. Pertama edukasi, lalu kenali cirinya ya, yang kayak tadi Bu Ayu bilang, kenali cirinya. Datang ke ahli ya. Ya, ciri kita bisa meraba nih diri kita, kayaknya gue udah kebanyakan baper deh, atau gue kok jadi mumet sendiri. Udah mulai uring-uringan. Insom nggak jelas gitu ya, atau kebanyakan suuzon ke suami. Kenali ciri-ciri dari postpartum depression itu seperti apa, karena si postpartum depression ini juga bisa memicu permasalahan keintiman rumah tangga. Kalau rumah tangga udah nggak intim udah selesai memang. Iya kan? Gitu. Terus kalau sudah kita tahu cirinya, kita merasa kita butuh bantuan, datang ke ahlinya ya. Ya, bisa ke konsultan pernikahan atau kemanapun lah dimana kalian bisa merasa dapat solusi bercerita. Dan ingat, jangan curhat di sosmed. Jangan ya ibu. Tidak boleh ibu-ibu ya. Nah terus Nurul, kalau kamu ada tips nggak buat ibu di rumah? Kamu kan udah 2 kali nih, udah pengalaman 2 anak. Gimana ngebangun hubungan intim biar kembali sehat lagi? Kamu ada tips nggak? Karena kalau aku, mungkin Ayu sendiri karena temanku udah tahu ya ceritanya. Kalau pas baru lahiran anak pertamaku itu postpartum life-ku udah berantakan banget deh, yang seperti tadi diceritain bokap meninggal, bla bla bla, banyak kepusingan diri sendiri. Kalau pas lahiran anak keduaku itu setahun yang lalu, justru hubungan keintiman suami istri itu baik ya, sangat-sangat membaik, ya kan? Karena apa? Karena aku sama suamiku kan, tadi aku juga sempat cerita, kita tuh sampai menyadari, oke, ini nggak bisa kayak begini mulu, kita ke konsultan pernikahan, ke psikolog pernikahan, kita obrolin apa segala macam, dan dari situ kan kita sama-sama belajar, udah bisa ngebangun nih cara komunikasi yang baik ke suami itu seperti apa. Oh, kalau suami gue lagi kayak begini, gue nggak boleh begini, atau kalau suaminya lagi moodnya nggak oke, rudek di kantor apa segala macam, ntar dulu deh kalau mau ngobrolin apa, cari suasana yang enak. Betul. Terus juga find your own support system ya. Itu nggak cuma masalah kita butuh asisten rumah tangga yang bisa cuma yang bisa bantu kita beberes rumah dan bantu pegang anak gitu, tapi lebih kayak cari teman-teman yang emang bisa cocok sama kita, vibe-nya juga mesti baik ke kita, kayak gitu kan. Nah, aku nih berasa banget dulu waktu baru lahiran anak pertamaku, aku resign kerja, aku bingung, kayak kehilangan identitas jati diri gitu ya. Aku tuh sampai pernah ikut kelas Women Circle-nya Nuju Bulan sebelum aku join kerja di sini gitu ya. Di Women Circle session-nya Nuju Bulan itu aku cerita bahwa gue tuh sebagai seorang perempuan abis lahiran itu kayak nggak ada hasrat untuk ini ya, berhubungan suami istri ya. Iya, dan gue kayak ngerasa gue tuh kehilangan jati diri. Karena biasanya kan kerja kantoran sibuk, pagi udah cantik, tiba-tiba pagi dasteran gitu ya, ngurusin anak, ngurus bla 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 gitu. Dari situ aku bisa dapet support system yang baik kayak apa gitu. Jadi sekarang kehidupan hubungan intim kembali normal, kembali hot. Bahkan sebelum masa nifas kelar udah mau, tapi kan tidak boleh. Iya benar. Jadi memang intinya ya kita komunikasi ke pasangan. Itu sih ya, intinya harus memang komunikasi sih ya. Kitanya juga harus jujur sama diri sendiri, harus mau nganalisa kita tuh sebenarnya ada sakit apa sih atau ada beban beban mental apa sih sebetulnya yang kita bawa yang membuat hubungan intim juga terhambat. Betul. Ya. Tapi aku pun juga menyadari sekarang tuh hubungan intimku malah semakin membaik. Sebenarnya mulai anak 1 tahun tuh udah semakin sangat membaik. Justru aku jujur aku lebih menikmati hubungan sex life kita yang sekarang dibandingkan dulu sebelum punya anak. karena
kita jadi udah sama-sama tahu ya. Secara dia juga udah ngelihat gimana gue ngelahirin gitu. Jadi udah lebih ini sih, udah lebih pede sih. Setelah 1 tahun udah lebih pede kayak gitu, udah lebih bisa menikmati kayak gitu sih. Terus kalau tips dari aku sih ya, kalau aku sekarang nih sama suami ketika melakukan hubungan intim, jadilah pasangan. Jadi kita libur dulu beberapa menit sebagai orang tua. Jadi kita kembali jadi pasangan. Jadi kita nggak pakai panggil ayah, ibu, kita panggil panggilan sayang kita, gitu. Soalnya kalau kita lagi mau berhubungan, bener ya, bener. Iya, kita mau berhubungan terus aku panggil dia ayah, dia panggil aku ibu, kayak jadi ngedrop. Bener. Jadi ngedrop. Jadi aku kembali lagi kayak waktu di masa aku belum punya baby, jadi aku panggilan sayangnya ya, udah bukan gitu. Ayah, daddy, ibu ya. Cuma untuk sebentar aja gitu, selesai itu ya kita kembali jadi orang tua lagi gitu sih. Oke. Gitu deh. Oke, itu bahasan perdana kita seputar kehidupan seks setelah melahirkan. Thank you for watching ya, ibu-ibu dari Keluarga Nuju Bulan. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Episode berikutnya kita mau bahas apa ya? Bahas apa ya? Yang jelas sih pernikahan lagi, relasi lagi. Cuma mungkin kita mungkin lebih menarik kali ya. Ya, bisa aku jadi pengen lebih ngebahas menarik. ini sih relasi menjalani rumah tangga secara jarak jauh. Jadi bukan cuma home learning doang. Iya, cuma nanti kita lihat ya Oke. bulan depan akan ada apa. Thank you. Tetap di Ngobrol Bareng Ibu setiap Jumat, ya kan? Ya. Setiap Jumat ya. Jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya Nuju Bulan. Juga follow account Instagram Nuju kita. Bulan Studio @nujubulanstudio. Oke, thank you for watching. Dah. Bye.